Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Wawan sebagai dosen pembimbing dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Simon dan di sini ada beberapa kelompok. Yang pertama ada Simon Petrus, yang kedua ada Junior Pani, yang ketiga ada Putri Magdalena Sianturi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul struktur data money changer. Sistem ini kami rancang untuk membantu proses pencatatan transaksi penukaran uang secara digital agar lebih efisien, aman, dan struktur. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari deskripsi sistem, struktur basis data, ERD, hingga implementasi di Oracle Apex. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya mari kita mulai dengan penjelasan deskripsi sistem. Berikut pada slide ini akan menjelaskan secara singkat tentang deskripsi sistem. Di sini sistem ini bertujuan untuk mencatat seluruh transaksi penukaran uang atau money changer secara digital dan terstruktur. Dalam sistem ini kami mengelola beberapa jenis data utama, yaitu data pelanggan yang mencakup identitas pengguna layanan, data mata uang termasuk nama mata uang dan nilai kurs beli serta jual, transaksi penukaran uang baik transaksi mau beli maupun jual, dan log aktivitas karyawan untuk mencatat semua aktivitas yang dilakukan petugas dalam sistem seperti login, input, dan sebagainya. Sistem ini kami bangun menggunakan platform Oracle Apex yang menggunakan pengembangan aplikasi berbasis web dengan lebih cepat dan aman. Untuk tahap perancangan, kami menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram yang digambar menggunakan Visual Studio untuk memetakan relasi antar data secara visual dan terstruktur. Tujuan utama dari sistem ini adalah membantu proses penukaran uang menjadi lebih mudah, efisien, dan tercatat dengan baik sehingga bisa meminimalisir kesalahan dalam transaksi. Di sini ada struktur basis data, ada 5 tabel. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai struktur basis data dari sistem money changer yang akan kami buat. Di sini kami menggunakan 5 tabel utama, yaitu tabel pelanggan, digunakan untuk menyimpan data identitas pelanggan yang melakukan transaksi. Data ini mencakup ID pelanggan, nama, nomor identitas, nomor HP, dan alamat. Yang kedua ada tabel karyawan, berfungsi untuk menyimpan informasi tentang petugas atau operator sistem. Di dalamnya terdapat ID karyawan, nama karyawan, dan username untuk login ke sistem. Yang ketiga ada tabel mata uang. Di sini untuk menyimpan daftar jenis mata uang asing yang tersedia, lengkap dengan kode mata uang, nama, serta kurs beli dan kurs jual. Yang keempat ada tabel transaksi. Menjadi inti dari sistem ini, tabel ini mencatat semua aktivitas penukaran uang yang dilakukan oleh pelanggan. Setiap transaksi terkait dengan pelanggan, mata uang, jumlah yang ditukar, total nilai dalam rupiah, jenis transaksi beli atau jual, dan tanggal transaksi. Yang kelima ada log aktivitas. Tabel log aktivitas ini digunakan untuk mencatat semua aktivitas yang dilakukan oleh karyawan di dalam sistem, seperti login, logout, atau aktivitas lain. Ini berguna untuk memantau dan memastikan akuntabilitas pengguna sistem. Semua tabel ini saling berrelasi dan dirancang sedemikian rupa agar data dapat dikelola secara efisien, terintegrasi, dan aman. Desain ini juga sesuai dengan prinsip normalisasi database, sehingga meminimalkan data redundan dan menjaga konsistensi. Berikutnya adalah tabel relasi antar tabel. Dalam sistem ini, setiap tabel saling berhubungan dan hubungan tersebut dirancang menggunakan konsep relasi one to many.
yaitu satu data di tabel utama bisa memiliki banyak data terkait di tabel lain. Di sini yang pertama adalah penjelasannya, pelanggan ke transaksi memiliki relasi one to many. Artinya satu pelanggan bisa melakukan lebih dari satu transaksi, namun satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Yang kedua, mata uang ke transaksi juga merupakan relasi one to many. Karena satu jenis mata uang bisa digunakan di banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya melibatkan satu jenis mata uang. Yang ketiga, karyawan ke log aktivitas juga one to many, yang berarti satu karyawan bisa menghasilkan atau tercatat dalam banyak log aktivitas, misalkan saat login, input data, atau logout. Relasi-relasi ini sangat penting karena memungkinkan sistem untuk mengelola data dengan efisien dan konsisten, serta mendukung pelacakan yang akurat antara entitas yang terhubung. Next, di sini ada tabel ERD Money Changer. ERD ini menggambarkan bagaimana struktur data disusun serta hubungan antar entitas utama dalam sistem. Pertama, kita memiliki entitas pelanggan. Di dalam sistem ini, pelanggan merupakan orang yang melakukan transaksi penukaran uang. Atribut yang dimiliki oleh entitas pelanggan meliputi ID pelanggan sebagai primary key atau identitas unik untuk pelanggan, nama, nomor identitas bisa berupa KTP atau paspor, nomor HP, dan alamat. Kedua, adalah entitas mata uang yang menyimpan daftar mata uang asing yang tersedia di dalam di tempat penukaran. Atribut yang meliputi kode mata uang sebagai primary key, nama mata uang, kurs beli dan kurs jual. Relasi antar pelanggan dan mata uang dihubungkan melalui entitas transaksi. Ketiga, entitas transaksi ini menyimpan semua informasi mengenai aktivitas penukaran uang. Atributnya terdiri dari ID transaksi sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key yang mengarah ke tabel pelanggan, kode mata uang sebagai foreign key yang mengarah ke tabel mata uang, jumlah mata uang asing yang ditukar, total rupiah yang diterima atau dibayar oleh pelanggan, jenis transaksi, apakah itu beli atau jual, dan tanggal transaksi. Relasi antar transaksi dan pelanggan adalah many to one. Karena satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi, begitu juga antara transaksi dan mata uang. Karena satu jenis mata uang bisa digunakan di banyak transaksi. Keempat, kita memiliki entitas karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja di Money Changer dan bertanggung jawab atas pelaksanaan transaksi dan sistem. Atributnya yaitu ID karyawan sebagai primary key, nama karyawan, dan username untuk login ke sistem. Kelima, ada entitas log aktivitas yang mencatat semua aktivitas yang dilakukan oleh karyawan di dalam sistem, misalnya login, info transaksi, dan lain-lain. Atributnya terdiri dari ID log, ID karyawan, nama karyawan, sama username. Relasi antar karyawan dan log aktivitas adalah one to many, dan log aktivitas one to many karena satu karyawan bisa memiliki banyak aktivitas yang tercatat dalam sistem. Terakhir, hubungan antara entitas digambarkan dengan simbol ERD seperti ini, one to many atau many to many, tergantung pada jumlah data yang bisa saling terhubung dengan desain ERD ini. Sistem ini dapat mendukung proses pencatatan transaksi, pelacakan aktivitas karyawan, serta manajemen dan pelanggan dan mata uang secara efisien dan terstruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Junior. Di sini saya akan menjelaskan satu, forum input pelanggan, karyawan, mata uang. 2, forum transaksi, yaitu jual beli dari paru-paru. 3, yaitu ada forum berdasarkan login karyawan. 4, forum transaksi harian. Ini adalah contoh data karyawan. Jadi terdapat ID karyawan, nama karyawan, ada username, password, dan jabatan.
Sebagai contohnya digambarkan pada tabel berikut ini. Oke, next. Di sini ada contoh tabel log aktivitas, yaitu terdapat ID karyawan, aktivitas, waktu, dan ID log aktivitas. Di sini kodenya detail dengan create table log aktivitas, ID karyawan, number, not null enable, aktivitas varchar, waktu, number, ID log varchar, constraint log aktivitas sebagai primary key. Oke, next. Oke, berikut ini adalah contoh tabel mata uang. Di sini terdapat kode mata uang, terus ada nama mata uang, kemudian ada kurs jual dan kurs beli. Di sini kodenya yaitu insert into mata uang, kode mata uang, nama mata uang, kurs beli, dan kurs jual. Untuk mengisinya dengan cara value sebagai contoh SGD Singapura dengan kurs belinya 12.450 dan kurs jualnya 12.600. Oke, next. Oke, baik, saya akan melanjutkannya. Dan di sini kita dapat melihat ada contoh tabel pelanggan dan di mana ada terdapat ID pelanggan, nama, nomor identitas, nomor HP serta alamat. Selanjutnya, nah di sini kita dapat melihat kodenya yaitu ada create table karyawan, ID karyawan, number generate by default as identity, in value 1 max value, increment by start with 1 cache 20 norder, no scale, no cap, no scale, not null enable, yaitu nama karyawan varchar 50, not null enable, username varchar 30, not null enable, password varchar 2 100, not null enable, jabatan varchar 30, primary key, ID karyawan using index enable, unique key atau username using index enable. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat ada contoh tabel transaksi, yaitu di mana ada kodenya seperti insert into transaksi, yaitu ID transaksi, ID pelanggan, kode mata uang, jumlah total rupiah, jenis transaksi, tanggal, dan values. Selanjutnya, di sini ada penutup dan saran. Yang pertama, ada sistem dapat dikembangkan untuk multi cabang. Kemudian, tambah fitur notifikasi atau laporan mingguan. Selanjutnya, ada optimasi keamanan untuk akses login karyawan. Baik, diakhiri dengan Simon. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai Circle Money Changer. Sistem ini kami rancang untuk membantu proses penukaran mata uang agar lebih mudah dikelola, baik dari sisi data, pelanggan, transaksi, hingga log aktivitas karyawan. Dengan menggunakan Oracle Apex dan perancangan basis data berbasis ERP, kami berharap sistem ini bisa menjadi solusi digital yang efisien dan terstruktur. Terima kasih atas perhatian Bapak Wawan selaku dosen pembimbing dan teman-teman semua. Kami membuka diri apabila ada pertanyaan, saran, atau kritik untuk mengembangkan sistem ini ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.